Begitu laki-laki itu menikah, maka langsung dia berstatus kepala. Tubuhnya dipotong. Begitu seorang perempuan menikah, dia berstatus istri, maka kepalanya dipotong, dia jadi tubuh. Jadi kepalanya istri dan tubuhnya suami itu yang digubur. Yang hidup adalah kepalanya laki dan tubuhnya perempuan. Bisa bayangkan? Nah, maka itu Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia yang menyatakan, aku Yahweh Israel benci perceraian. Tegas. Nggak ada Tuhan lain di dunia yang pernah bicara aku benci perceraian. Hanya Tuhan kita. Allah malah berfirman, kalau laki-laki itu sanggup boleh menikah lebih dari satu. Allah mengizinkan poligami. Tapi Tuhan kita tidak. Kita harus tahu perbedaan ini. Nah, kita teruskan. Siapa selama hidup nggak pernah pusing kepala? Siapa pernah ketemu orang sakit kepala sampai dijambak-jambak nggak sembuh-sembuh, diciduk-cidukan nggak sembuh juga? Pernah ngalami itu? Nah, apakah tubuh jengkel, kepala sakit terus potong aja sudah, ganti kepala lain? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Siapa itu yang berkata kalau begitu? Tubuh bisa kecewa dengan kepala karena kepala sering sakit. Tapi tubuh nggak bisa bilang potong dokter, sama ganti kepala lain saja. Mati dia. Nah, itulah perceraian. Jadi kalau sampai Yahweh Israel berkata aku benci perceraian, artinya siapa yang menceraikan siapa, dua-dua tetap mati. Karena potong kepala dan potong tubuh nggak bisa. Nah, sesering-seringnya kepala sakit, tubuh tetap harus, loh masa lupa tadi baru ngomong, mengampuni. Betul? Begitu pula kepala. Tubuh pernah sakit, tapi kepala tidak bisa berkata, capek aku punya tubuh kayak kamu. Operasi berapa kali setahun ini, habis berapa biayanya, ganti aja aku tubuh yang lain. Nggak bisa. Kepala harus menerima tubuhnya apa adanya. Kalau Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berkata, maka itu banyak feminis yang tidak setuju karena konsepnya salah. Feminis saja, kelompok feminisme, mereka salah baca Alkitab. Tuhan kita tidak berkata, hai perempuan tunduklah pada laki-laki. Tidaklah, feminis menganggapnya begitu. Tapi yang Tuhan kita atur, hai istri tunduklah kepada suami. Jawabannya gampang. Kalau saudara ketemu feminis, cobalah kamu tanya semua perusahaan kapal di dunia, baik perahu kecil, nggak usah perahu lah, getek, tahu getek? Apalagi kapal besar, mungkin nggak ada dua nakodanya. Mungkin tidak. Kenapa nggak mungkin? Cepat jawab. Kenapa nggak mungkin? Walaupun getek, apalagi perahu, kapal-kapal gede itu, cari kapal-kapal cruise yang sering sandal di Port Melbourne. Kenapa nggak boleh ada dua nakoda? Harus satu. Nggak nyampe-nyampe. Kenapa nggak nyampe-nyampe? Karena bertengkar dulu dua kepala ini. Nah, begitulah kalau menikah. Kalau Tuhan memilih satu kepala, bukan karena dia ingin menjajah istri. Nah, begini ilustrasinya. Siapa pernah, karena kita masih orang Indonesia walaupun sudah lama di Australia, entah ngimpi apa, begitu bangun, aduh pengen makan rawon aku ini. Enggak tahu ngimpi apa kok itu pengen rawon. Yang pengen mana? Kepala atau tubuh? Kalau pengen rawon itu kepala atau tubuh cepat? Loh, pengen kok tubuh, perutmu itu loh yang pengen. Loh, betul nggak? Kan perut kita bukan pengen rawon. Siapa yang make decision? Ayo, kepala. Jadi kepala bilang enggak, roti aja pagi. Apakah perut ngambek terus dan nutup perut gitu, nggak mau makan roti? Boykot, coba jawab, bisa tidak? Nggak bisa, harus mengurut tubuh pada kepala. Walaupun ngomel, mungkin rawon nggak peduli pokoknya. Oke, itu hubungannya. So, Efesus 5 itu dahsyat sekali. Jadi supaya ada garden di dunia ini, suami istri belajar hukum itu ditaati. Satu kali, saya percaya semua kita pernah ngalami gini. Siapa pernah, apalagi anak-anak mahasiswa ini, aduh capek,
berhari-hari kurang tidur karena egzemu luar biasa banyaknya. Ayo, tubuhmu pengen apa? Tidur. Sebentar aja lah, sebentar. Tubuh usul. Kalau kepala bilang gak bisa, besok ini ujian. Tidur mau jadi apa? Jadi tidur atau kerja terus? Kerja. Tubuhnya ngomel? Enggak, ikut. Walaupun capek. Nah, padahal yang ngantuk mana? Bukan, mata dong kepala. Tapi tetap dia usul, gak bisa. Harus kerja. Ngerti gak ilustrasi ini, saudara? Bagus sekali kalau kita menggunakan hukum ini dalam pernikahan. Pasti aman rumah tangga kita. Jadi kalau kita keluar kamar, ketika tempat tidur kita beres, aduh, suasana surga luar biasa. Enak sekali. Saya lanjut dulu. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Ada ayat menarik sekali. Ya, Efesus 4 ayat 25. Roh Kudus mengajar saya, boleh bahasa Inggrisnya juga ya, gak apa-apa. Saya menemukan ayat-ayat di Alkitab yang walaupun bukan topik suami istri, tapi isinya tentang ada kata sesama anggota tubuh. Itu Roh Kudus bilang itu ayat untuk suami istri. Baik. Nah, akhirnya ayat ini saya ketemu. Ada? Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Nah, for we are members one of another. Oke? Buanglah dusta, berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita ini sesama anggota. Nah, karena ada kata sesama anggota, members one of another, ya, oke, bahasa Indonesianya, maka ini suami istri. Saudara, sampai suatu hari Roh Kudus mengajar saya, bagus sekali. Saya bersyukur kepada Roh Kudus, dia guru yang hebat. Cara dia menerangkan, maaf ya, kalau saya katakan ini, jangan saudara belajar Alkitab menggunakan logika teolog. Kalau saudara menggunakan logika teolog, maka nggak ketemu firman. Jadi kalau kita menggunakan logika teolog, maka kita nggak akan ketemu firman. Tapi pakai logika anak-anak, firman jadi hidup. Pakai cara berpikir anak-anak, firman luar biasa. Saudara, kapan sih suami istri itu ada dusta? Siapa bisa jawab? Kapan ada dusta di antara suami istri? Kalau ada dosa. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa kalau ada dosa pasti ada dusta? Karena menutupi. Nah, ini bahaya. Dengar ya, dengar. Banyak hal yang bisa menyakitkan hati dalam hidup. Banyak hal. Saudara ditipu orang, sakit hati enggak? Apalagi nipu teman baik, aduh itu sakit. Saudara mengalami kebangkrutan usaha, bisa, betul? Kecelakaan mobil hancur, rumah terbakar, oke lah macam-macam. Tapi ingat, hanya ada satu yang sangat menyakiti. Kalau suami mendustai istri atau istri mendustai suami, kira-kira sakit tidak itu? Sakit sekali. Jadi betul kalau bikin untuk suami istri. Lalu Papa memberi saya ilustrasi yang sangat sederhana. Saya sampai tertawa pertama kali dengar. Di antara semua dalam tubuh kita, metabolisme tubuh kita, saya tuh paling kagum gerak refleks. Tahu refleks ya? Oke, itu luar biasa loh saudara. Nah, sekarang bayangkan ini kalau ada dusta. Oke, saya beritahu. Kalau suatu hari ujung ibu jari kaki saudara itu nginjak api, tapi mata tidak lihat. Kenapa? Mata bisa tahu terus noleh ke bawah. Siapa ngerti cara kerjanya tubuh ini? Kenapa? Padahal kan mata nggak lihat, jalan saja. Itu tuh nginjak api. Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa bisa tahu? Nah, ini kerjasama dalam anggota tubuh kita luar biasa. Kalian penting ini kan kamu menikah Jun. Ya dengerin dulu. Awas kamu ya. Ayo, siapa tahu? Kenapa kamu bisa tahu? Mata tuh noleh ke bawah. Saya belajar saudara dari hebatnya tubuh kita. Orang itu panjang maupun pendek, tahu ya? Tinggi maupun pendek, istilah begitulah. Itu kecepatan refleks itu semuanya sama. Kira-kira sepersekian detik. Begitu panasnya kan jauh. Ujung ibu jari kaki ke saraf pusat yang di belakang kepala kita. Itu kan jauh. Nah, itu bayangkan mereka itu perlu waktu 2 kali. Karena dari ujung ibu jari kaki naik ke pusat, lalu diolah, ada perintah panas, lalu pusat nyikir